Saya ingin mengulik Pak, rahasia-rahasia di balik kesuksesan ini. Apa yang menjadi strategi sehingga bisa mendapat nilai maksimal itu? Periode beberapa waktu yang lalu, kami dengan sangat penuh kebanggaan memberikan penghargaan dan apresiasi pada Satker yang Bapak pimpin karena meraih nilai tertinggi untuk IPA, Satuan Kerja dengan Pagu Besar. Apa kabar mitra KPPN Jakarta 1, sobat KPPN Jakarta 1 yang mungkin sudah cukup lama bertanya-tanya kemana kacamata leader. Sudah cukup lama kita tidak bersua dan hari ini kami kembali hadir dalam kacamata leader untuk edisi yang ketiga. Dan kami kembali mendapat kehormatan untuk bisa bersama-sama nanti berbincang dan juga mendapat insight yang luar biasa dari sosok leader yang berprestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Kami hari ini bersama-sama dengan Sekretaris Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, Bapak Yopi Iksan Wardana. Luar biasa, kami mendapat kesempatan terhormat ini dan kita langsung menyapa Pak Ses. Saya manggil Pak Ses. Pak Ses, apa kabar Pak Ses? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk sambutan hangatnya, Pak Ses. Mudah-mudahan ini jadi pertanda koordinasi kita yang semakin baik ke depan. Pak Ses, di periode beberapa waktu yang lalu, kami dengan sangat penuh kebanggaan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Satker yang Bapak pimpin karena meraih nilai tertinggi untuk IPA, Satuan Kerja dengan Pagu Besar. Saya ingin mengulik Pak, rahasia-rahasia di balik kesuksesan ini. Apa yang menjadi strategi sehingga bisa mendapat nilai maksimal itu? Silakan Pak Ses. Terima kasih Pak Jamal, Kepala KPPN 1 atas pertama apresiasi kepada kami, penghargaan yang diberikan kepada kami ini merupakan bentuk saya kira juga atas upaya kami bersama ya, bukan hanya tugas saya hanya memberikan arahan, tetapi saya kira ini kerjasama tim dan ini saya juga memberikan penghargaan kepada tim kami yang juga telah membantu saya dalam capai capaian tertinggi ini dan buat saya ini menjadi salah satu juga pengingat sebetulnya masih banyak hal-hal yang juga kita harus perbaiki ke depan. Tapi saya kira strategi yang kami lakukan, yang pertama tentu koordinasi di internal kami dulu, kemudian nanti koordinasinya kita akan perluas dengan seluruh unit yang ada di Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. Karena dengan koordinasi kita bisa melihat sejauh mana pengelolaan anggaran yang ada di Dirjen Kerjasama Multilateral itu dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan, implementasi, dan tentu juga monitoring. Dan saya kira monitoring ini juga penting untuk melihat apakah ada persoalan-persoalan yang kita hadapi dan tentu juga kita selesaikan secara langsung kalau memang persoalan itu sudah bisa kita deteksi di awal-awal. Kemudian yang kedua, saya kira ini yang juga penting adalah terkait dengan bagaimana kita mengkomunikasikan perencanaan yang sudah kita lakukan, tentu juga dengan arahan pimpinan kami, Pak Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, yang telah memberikan arahan agar pengelolaan anggaran di Dirjen Kerjasama Multilateral dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan, efektif dan efisien, dan tentu juga prudent ya Pak. Dan saya kira ini yang menjadi fondasi bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan anggaran yang ada. Kemudian yang kedua, saya kira terkait dengan pentingnya juga kita melakukan sinergi. Sinergi ini juga artinya antara kami di sekretariat dengan juga unit-unit yang ada di internal Kemlu, tetapi juga saya kira komunikasi dan sinergi dengan tempat Pak Jamal saya kira ini. Karena juga kami tidak bisa bergerak sendiri, harus ada kerjasama dan saya kira koordinasi yang penting. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan
dan kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Saya Iya. kira itu Pak. Ya, Pak Ses, ini unit yang memimpin ya dari sisi pengelolaan anggaran, dia memimpin sebuah unit yang kompleks kalau boleh saya katakan, karena ini melibatkan banyak organisasi internasional, lintas kementerian, dan juga lintas lintas kementerian termasuk Kementerian Keuangan nih. Nah ini apa? Selain tadi koordinasi, seperti bentuk koordinasi seperti apa Pak yang dikedepankan? Ya, saya kira memang benar bahwa di Dijen Kerjasama Multilateral kita mengelola sekitar 215 organisasi internasional, dan kontribusi kita untuk pengelolaan keanggotaan kita itu juga tinggi, besar. Kami dalam konteks pengelolaan supaya juga pembayaran kontribusi kita yang dapat kita lakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita siapkan di tahun sebelumnya. Yang pertama kita melakukan rapat koordinasi secara reguler. Iya. Itu biasanya kita lakukan setahun 6 kali. 6 kali melibatkan kementerian KL terkait, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Seknek, dan Setkap kalau dulu. Nah, melalui koordinasi dan komunikasi ini kita kemudian juga melibatkan kementerian teknis yang memang pengampu dari substansinya itu sendiri. Dengan catatan bahwa memang sudah kita sampaikan permintaan data dukungnya gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam konteks koordinasi dan sinergi ini kami melihat dalam skop yang lebih besar. Sekiranya kemudian ada persoalan yang harus kita hadapi bersama, kami juga membentuk sebuah yang namanya Pokja. Pokja kontribusi dan keanggotaan kita di organisasi internasional. Pokja ini bertemu secara rutin, membahas mengenai bagaimana strategi pembayaran kita supaya juga tepat dengan tepat sasaran dan juga tepat waktu. Karena memang kalau kita bicara mengenai penggunaan anggaran, kan kalau bisa pengeluaran sekecil mungkin, manfaatnya sebanyak mungkin. Itu Pak Jamal. Baik. Tadi juga tadi Bapak sampaikan ada koordinasi internal, sinergi juga eksternal. Nah, mungkin saya agak sedikit pengen lebih dalam nih di internal, Pak. Setahu saya SDM di tempat Bapak juga nggak banyak-banyak amat gitu, Pak. Bagaimana mengelola yang tidak terlalu banyak ini, tapi bisa menghasilkan pencapaian yang maksimal gitu. Ini kan perlu pasti ada kiatnya nih. Nggak apa-apa Pak, dibocorin, semakin banyak yang bagus semakin senang kami, Pak. Gimana tuh, Pak? Jadi saya memang menerapkan sebuah kebijakan bahwa semua saya libatkan. Jadi semacam total football lah. Jadi semua orang tidak bekerja di unitnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang tidak bisa, saya libatkan di yang unit yang lain gitu. Bagian yang lain kalau di sini. Jadi misalnya dalam konteks anggaran atau misalnya dalam konteks pertemuan-pertemuan yang harus kita hadiri, semuanya harus saya libatkan. Jadi tidak ada satu yang dia hanya tahunya bidangnya eksklusif di tempat tertentu. Gitu ya. Dia juga harus tahu di unit-unit yang lain apa sih pekerjaan yang dilakukan di unit yang lain. Dan dalam konteks itu saya kira mekanisme untuk sharing informasi itu saya bangun melalui pertama tentu dengan teknologi yang ada sekarang ini, dengan WA Group. Kita punya WA Group yang juga ada spesifik tetapi juga ada lintas bagian. Sehingga dengan demikian tidak ada satu bagian yang dia tidak terinfokan pekerjaan di unit yang lain. Kemudian yang kedua, sharing informasi. Sharing informasi ini penting supaya juga masing-masing tidak hanya memahami bidang, mengkeep sendiri informasi itu penting, dan saya kira sharing informasi ini supaya juga semua orang juga terinfokan dan pada akhirnya kan dalam konteks untuk peningkatan kapasitas mereka juga paham gitu. Yang ketiga, saya kira ini juga mungkin semuanya dilakukan oleh tempat yang lain ya. Kita rutin melakukan rapat rutin, tetapi saya juga membangun rapatnya itu tidak dalam suasana formal. Kadang-kadang saya juga ajak teman-teman untuk
makan, ngopi gitu sambil kita bicara hal-hal yang serius gitu ya. Jadi Menghadirkan suasana nyaman gitu ya, Pak? menghadirkan suasana nyaman sehingga teman-teman juga bekerjanya dengan suasana yang nyaman. Ya. Kalau saya sih prinsipnya bekerja dengan hati ya. Kalau kita bekerja dengan hati, tentu seberat apapun pekerjaan dapat kita selesaikan dengan baik. Baik. Karena kita bicara tentang leader, Pak, maka saya juga ingin mengulik dari sisi leadership. Mohon izin, Pak Ses. Tentu punya sisi-sisi yang menjadi sudut pandang dalam implementasi leadership dari seorang Pak Ses selama ini. Yang paling utama dalam membangun dan mengembangkan tim dari sisi seorang leader, apa yang menurut Pak Ses perlu menjadi, atau yang selama ini Pak Ses kedepankan? Saya membangun, yang penting buat saya prinsipnya adalah kebersamaan. Kebersamaan itu yang harus kita, saya kira prinsip utama, karena tanpa kebersamaan prinsipnya adalah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Yeah. Jadi seberat apapun pekerjaan, kalau kita sama-sama lakukan, pasti kita akan bisa selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menerapkan prinsip bahwa pimpinan tidak harus semuanya turun dari pimpinan. Saya memberikan keleluasaan kepada teman-teman staff saya untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, tentu dengan kita bahas bersama ya, sesuai juga dengan tugas dan fungsi kita. Dengan demikian semuanya juga bergerak sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, bergerak dan bekerja dengan senang hati, karena juga saya memberikan keleluasaan kepada mereka untuk berkembang, keleluasaan kepada mereka untuk menyampaikan pandangan dan pemikiran. Jadi tidak hanya satu top down saja, tetapi juga bottom up. Dengan demikian semuanya juga terlibat, dan pelibatan secara semuanya ini artinya ada inklusivitas antar bagian-bagian yang saya tidak ingin ada satu bagian yang terlewatkan, atau kalau dalam istilah kami di multilateral ya, no one left behind. Jadi semuanya ikut terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan bersama. Apakah pernah Pak, atau apakah sering itu Bapak berada pada situasi men-trigger staff gitu ya, yang Bapak pimpin, lalu muncul tuh ide-ide luar biasa dari mereka? Sering ya, sering sekali. Saya bahkan artinya tidak terlalu prinsipnya tidak ingin turun tangan ke dalam sebuah apa yang kita sebut dengan micromanagement. Gitu. Jadi biarkan saja teman-teman berkembang dengan suasana dan tugas dan tanggung jawab dibebankan kepada mereka. Karena saya percaya bahwa dalam konteks kepemimpinan kita harus memberikan trust. Kepercayaan kepada anak buah untuk berkreasi, mengembangkan pemikiran-pemikiran yang tentu juga akan berkontribusi terhadap pencapaian yang tadi Bapak sudah sampaikan kepada kami. Dengan demikian mudah-mudahan ini menjadi pola yang kami ingin terus kembangkan di sini. Pak Ses, dalam menjalankan fungsi sebagai KPA, sebagai sekretaris Ditjen, ini kan tekanannya juga tidak sedikit nih Pak. Tapi kelihatannya Pak Ses menjalaninya dengan enjoy gitu. Nah, dengan enjoy ini apakah setiap ada tekanan itu bagaimana nih Pak Ses? Kiat untuk mengelola dan juga bagaimana efek ke tim? Apa yang dilakukan? Treatment seperti apa yang dilakukan? Ya memang secara spesifik karena kami mengelola 215 organisasi internasional ya. Tentu ketika kita terlambat membayarkan kontribusi kita di sebuah organisasi internasional, pressure-nya juga ada. Yang pertama. Yang kedua, tugas lain yang juga tidak kalah tinggi pressure-nya adalah terkait dengan pencalonan. Pencalonan yang kebetulan juga tugasnya di tempat saya. Nah, dalam konteks untuk mengelola tekanan baik yang datang dari atas, kiri kanan, dan juga kan dari bawah juga ada. Teman-teman juga kan punya persoalan masing-masing. Saya mengelolanya lebih kepada artinya tekanan itu cukup di saya saja. Tekanan itu tidak saya turunkan ke bawah,
saya mencoba supaya saya peredamnya. Jadi memang bumpernya di saya. Namun demikian saya akan sampaikan persoalannya ini, mari kita selesaikan bersama-sama, mari kita carikan jalan yang memang terbaik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi prinsipnya buat saya tekanan ada di saya, tetapi saya tidak akan turunkan tekanan itu ke teman-teman staf. Jadi komando itu, tanggung jawab itu diambil oleh komandannya. Ya, kami tanggung jawab itu kalau memang pada titik tertentu harus turun tangan. Ya, ya. Luar biasa. Kita pengen ngobrol yang lama, Pak. Di waktu kita juga harus alokasikan memberikan kesempatan pas untuk aktivitas yang lain. Jadi kelihatannya, dan ini di luar podcast ini, Mitra KBN Jakarta 1, kami juga sudah berdiskusi sebelumnya. Jadi kami sudah mencuri banyak waktunya, Pak Ses. Jadi kami mohon izin, Pak Ses, untuk kita akhiri perbincangan singkat kita yang penuh dengan insight, dan saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi yang menyaksikan acara ini. Sekali lagi, Pak Ses, selamat untuk capaian yang sudah didapatkan. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk kerjasama, koordinasi yang sangat baik selama ini. Closing statement, Pak Ses, ada sesuatu yang ingin kata-kata hari ini, Pak Ses? Kata-kata terakhir saya ingin menyampaikan, pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pimpinan tertinggi kami, sehingga kami juga mendapat capaian tertinggi. Kemudian yang kedua, tentu tanpa dukungan Pak Jamal dan tim saya tidak akan bisa mencapai apa yang saya capai. Dan terakhir, saya kira kerjasama tim sangat penting apapun persoalan yang kita ada. Baik, terima kasih Pak Ses. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih. Baik, Sobat KBPN Jakarta 1, demikian kacamata leader hari ini, dan saya yakin sekali lagi banyak insight yang bisa kita dapatkan dari perbincangan yang sangat singkat ini. Kita akan jumpa lagi dalam kacamata leader berikutnya. Sampai jumpa.